Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Robani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita hingga di kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam majelis kita ini, ya, majelis tentang ilmu bahasa Arab. Nah, tentunya para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita belajar ilmu seperti ini, ya, ini bukan seperti belajar ilmu yang lain, ya. Karena kita belajar dalam ilmu bahasa Arab ini, maka ini sejatinya kita belajar juga kepada agama kita. Kenapa? Karena para salaf dulu juga berwasiat bahwasanya ta'alamu al-arabiyata fa innaha juz'un min dinikum. Pelajari bahasa Arab karena itu adalah bagian dari agama kita. Nah, sudah jelas bahwasanya agama kita, ya, sumber hukumnya berbahasa Arab, ya. Jadi Al-Qur'annya berbahasa Arab, hadisnya berbahasa Arab, ya. Dan ya banyak hal, ya, termasuk juga kitab-kitab para ulama juga berbahasa Arab. Nah, kalau itu para pemirsa sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, nah kalau kita belajar bahasa Arab tentu tidak salah kita sebagai muslim, ya, maka ini adalah bahasa agama kita yaitu bahasa Arab. Nah, baik ya para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkannya pelajaran kita masih dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairi Natiqin Biha karya Dr. Abdul Rahim rahimahullah, ya. Dan kita insya Allah tepatnya sekarang masih di kitab jilid yang kedua, ya, kita pelajaran ke-24 dan kita masih membahas tentang bilangan-bilangan. Nah, silakan dibuka yang punya buku, ya, bukunya halaman 163, ya, halaman 163 di bukunya di sana. Nah, baik. Nah, kita coba sekarang untuk masuk kepada bukunya halaman 163. Nah, di sana kita kemarin, ya, di pertemuan sebelumnya sudah menjelaskan tentang bagaimana kita menyebut, ya, bilangan satuan, ya, dari, ya, 31 sampai kemudian 99. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita akan masuk kepada bilangan yang baru itu 100, ya, bilangan 100. Nah, ini perlu kita sendirikan karena memang di sini dia punya kaidah-kaidah sendiri, ya, tentang 100 ini yang tidak sama dengan yang lainnya. Misalkan seperti apa, ya, untuk bilangan 100. Nah, bilangan 100 ini, ya, dia itu terhitungnya seperti nanti benda mufrad atau benda tunggal, ya. Ya, sehingga karena dia tunggal, mufrad, ya, tunggal. Nah, i'rabnya juga seperti itu. Jadi Jadi untuk bilangan 100, ya, 100, ya, mi'atun. Ya, mi'atun. Nah, jadi sini ini dibacanya mi, ya, mi kasrah, ya. Mi, ya. Kurang kelihatan, ya. Terus ada alif, ya. Nah, baru hamzah. Nah, ini tulisannya baru kemudian ta. Nah, mi'atun. Baik. Nah, di sini kata mi'atun ini kan dia kata, kan, satu kata. Nah, satu kata dan dia ada tak marbutohnya di belakang, berarti dia dihitung perempuan. Nah, sehingga nanti kalau menyebutkan bilangannya dalam jumlah ratusan, ya, maka bilangannya itu, ya, menjadi ya, menjadi bentuk tunggalnya, jadi istilahnya jadi mudhofnya, ya, di mudhofnya, ya, jadi mudhofnya. Sebentar, ya. Kita cari font yang jelas dulu. Nah, insya Allah lebih jelas, ya. Nah, ini mi'ah. Mi'atun. Nah, seperti ini tulisannya, mi'ah. Nah, lalu mi'ah ini, ya, dia sebagai bilangan yang mu'rab dan dia terhitung seperti mufrad, ya.
Sehingga kalau dia mu'rab dan benda yang mufrad, maka dia kalau marfu harokatnya apa? Yaitu dhammah ya. Kita kasih keterangan ya. Jadi dia terhitung ya seperti mufrad dan mu'rab ya, dan bisa di-i'rabkan. Nah, sehingga i'rabnya apa? I'rabnya adalah ya marfu dengan dhammah ya. Marfu ya langsung dengan dhammah gitu aja ya. Baik, nah kemudian mansub ya dengan fathah ya. Ya, kemudian majrur ya dengan kasroh. Nah, ini diantaranya tandanya terkait dengan bilangan 100 ini. Ya. Mudah-mudahan terbaca ya tulisannya. Kurang besar ya. Coba kalau kurang besar kita besarkan dikit. Baik, nah ini jadi kalau dia apa namanya seperti mufrad dan mu'rab ya. Jadi kalau nah terus untuk bila untuk bendanya yang terhitungnya benda makdudnya ya maka dia terhitung sebagai mudhof ilaih ya dalam bentuk tunggal ya. Jadi makdud itu bendanya ya. Makdud ya, atau benda yang dibilang ya. Ini ditulisnya dalam bentuk apa? Yaitu bentuk mufrad dan mudhof ilaih ya. Nah, kalau dia mudhof ilaih berarti dia kasroh ya. Nah, atau majrur ya. Mudhof ilaih itu berarti dia majrur ya. Baik. Nah, sehingga kalau disebutkan contoh di sini ya, maka kita bisa melihat mi'atu ya, dia sebagai mudhofnya ya, dia itu sebagai mufrad dan mu'rab yang dia mudhof ya, dia sebagai mudhof keduanya. Jadi mi'atu tidak ditanwin karena dia mudhof ya, mi'atu thalibin. Nah, thalibinnya dia sebagai mudhof ilaih ya. Baik, jadi kita tambahkan keterangannya sebagai mufrad ya dan mu'rab. Nah, dan kemudian dia juga sebagai apa? Mudhof ya. Nah, sehingga tidak ditanwinkan ya. Adapun madudnya ya, madudnya dia juga mufrad ya. Dan dia mudhof ilaih ya, sehingga dia majrur ya, dibaca kasrahnya. Mi'atu thalibin, mi'atu thalibatin. Nah, kemudian sama di sini bahwasanya untuk mi'ah ini ya sebagaimana sebelumnya ya, laki perempuan sama-sama mi'ah ya. Sama-sama mi'ah. Jadi mi'atu thalibin, mi'atu thalibatin. Nah, ini untuk 100-nya saja. Nah, ini masih 100. Nanti kita bicara setelah ini tentang bagaimana kalau 100-nya tambah satuan. Nah, kira-kira bisa dipahami ya untuk yang 100 ini ya, bagaimana kita memahami angka 100 ya. Angka 100 itu dia dibacanya bagaimana? Yaitu mi'ah ya, mi'ah. Dan kemudian kalau disebutkan kepada bendanya, maka bendanya mudhof ilaih dan mi'ahnya menjadi mudhof ya. Dan karena mudhof maka dia tidak ditanwinkan, dan karena dia juga mu'rab ya, dan dihitung sebagai benda tunggal. Meskipun dia 100 itu kan banyak ya, tapi dalam bahasa Arab terhitung sebagai tunggal. Baik. Nah, ini jelas insya Allah ya untuk 100. Nah, sekarang kita masuk kepada yang berikutnya. Ya, 100 ditambah satuannya. Nah, di halaman berikutnya ini kita mendapati ada 101 sampai 110. Ya, berarti ini ada satuan ya sampai puluhan. Nah, kemudian tambahkan dengan 100. Bagaimana cara membacanya? Ya, cara membacanya tinggal ya ditambahkan ya 100-nya sebagaimana kaidah yang tadi ya. Baik. Sebentar. Nah,
Baik, nah kita coba lihat ya untuk 101 sampai 110. Nah, kita bisa lihat dari awal dulu nih. 1 dan 2. Ya, 1 dan 2. Karena 1 dan 2 ini ada keistimewaan dalam bahasa Arab. Maka 1 dan 2 ini penulisannya seperti ini. Ya, di dalam kitab ini jelaskan seperti itu. Mi'atu tolibin tadi bentuk yang sama ya, sebagai ini 100 siswa. Nah, kemudian wa tolibun, 1 siswa ditambahkan wa tolibun. Jadi seperti itu ya, mi'atu tolibin wa tolibun. Ini untuk laki-laki ya. Terus kemudian untuk perempuannya mi'atu tolibatin wa tolibatun. Jadi ditambahkan. Jadi di sini mi'atu tolibatin ini 100 siswi, wa tolibatun ditambah 1 siswi, berarti 101 ya. Nah, 102 juga sama seperti itu. Jadi sebutkan 100-nya dulu baru ditambah 2-nya. Jadi mi'atu tolibin wa tolibani ya. Ya, mi'atu tolibin wa tolibani ditambahkan 2 di situ. Lalu kemudian mi'atu tolibatin wa tolibatani. Nah, yang menarik untuk kita perhatikan di sana bahwasanya 1 dan 2 tetap sebagaimana tadi sebelum-sebelumnya kita jelaskan ya, bahwasanya dia jenisnya sama ya dengan bendanya. Ya, kalau bendanya perempuan ya hitungannya juga afan di sini bendanya laki-laki, maka hitungannya juga laki-laki ya. Jadi mi'atu tolibin laki-laki, wa tolibun juga laki-laki ya. Jadi kalau misalkan nanti misalkan 100 laki-laki dan 1 perempuan, ya 100 siswa laki-laki dan 1 siswa perempuan, maka bisa dibaca ya, atau mungkin kalau setelah kita baca misalkan mi'atu tolibin wa tolibatun, misalkan seperti itu, maka kita artinya berbeda. Jadi kalau ini kan 101 siswa ya, mi'atu tolibin wa tolibun. Tapi kalau salah bacanya menjadi mi'atu tolibin wa tolibatun, maka maknanya berubah. Jadi 100 siswa ditambah dengan 1 siswi. Nah, jadi bukan 1 siswa lagi, tapi sudah beda di sana. Nah, maka diperhatikan di sini bahwasanya kalau di sini bendanya laki-laki, ini juga yang ini mengikuti laki-laki ya. Sama perempuannya juga sama, kalau ini perempuan juga perempuan, sehingga dimaknai langsung menjadi satu makna ya, 102. Ada misalkan 102 berarti mi'atu tolibin wa tolibani. Tolibani ini kan 2 siswa. Mi'atu tolibin 100 siswa. 100 siswa dan 2 siswa. Berarti berapa? 102 siswa. Nah, jadi seperti itu bacanya untuk 1 dan 2. Baik. Nah, untuk 3 dan sampai 9 ya, 3 sampai 9, maka di sini digunakan cara membaca yaitu dengan cara apa? 100-nya dulu. Ya, 100-nya dulu. Nah, karena 100-nya didulukan di sini ya, berbeda dengan di atasnya kan? Ya, di atasnya ini 100-nya ini langsung diidofahkan kepada bendanya. Nah, kalau di sini tidak diidofahkan, yang diidofahkan satuannya. Ya, satuannya. Berarti karena satuannya yang diidofahkan, berarti nanti yang bersilangan dengan bendanya itu yang satuannya. Mi'ahnya tidak berubah, laki-laki itu perempuan sama ya, sebagaimana kita jelaskan tadi sebelumnya di atas, untuk laki-laki dan perempuan sama. Nah, maka kemudian tinggal untuk satuannya dari 3 sampai 9 ini yang bersilangan dengan bendanya. Jadi kalau bendanya ini laki-laki, bilangannya perempuan. Ya, kalau bendanya perempuan, bilangannya laki-laki. Nah, gitu. Taib ini untuk penyebutan 3 sampai 9. Taib. Nah, sekarang bisa kita baca ya dari contoh-contoh yang ada di sana ya, 101 siswa mi'atu talibin wa talibun ya, 101 siswi mi'atu talibatin wa talibatan wa talibatun ya. Kalau kita langsung ambil misalkan 105 siswa berarti mi'atun ya, mi'atunnya disendirikan mi'atun ya. Lalu kemudian wa khom 1
tullabin. Ya, wa khamsatu tullabin. Ya, khamsatun di sini bersilangan dengan bendanya. Nah, ini salah satunya, salah satu cara. Salah satu cara membaca untuk 100 dan satuannya. Nah, bisa cara yang lain juga dibaca, satuannya dibaca dulu. Ya, bisa menjadi di sini misalkan ya kalau dibaca satuannya dulu, satuannya juga bersilangan dengan bendanya, ya. Satuannya juga bersilangan dengan bendanya. Jadi bendanya laki-laki, maka satuannya menjadi perempuan. Contoh misalkan kalau disilang ini ya, berarti bisa dibaca khamsatun wa apa? Mi'atu thalibin. Nah, kalau dia mi'ahnya di belakang, maka dia menjadi mudhofnya. Mudhofnya di mi'ahnya, ya. Nah, itu bisa dua-duanya, tapi kalau kita melihat di buku ini ya berarti kita mengikuti yang di sini aja ya. Digunakan di sini adalah 100-nya didulukan. Mi'ahnya, ya mi'ah, baru kemudian satuannya ya. Mi'atun wa, jadi di sini kalau dia mi'atunnya disendirikan maka dia tidak mudhof ya. Kayak yang mudhof setelahnya wa ini ya, wa khamsatu thalibin ya. Atau kalau ini misalkan 105 siswi berarti mi'atun wa khamsu thalibatin. Taib. Nah, ada perbedaan dari sebelumnya ya. Dari sebelumnya kalau kita lihat di bilangan yang satuan. Taib. Nah, puluhan. Taib. Perbedaan di mana? Perbedaannya bahwasanya kalau kita di satuan di sini, ini ingat belakangnya. Belakangnya di sini ini menggunakan tamyiz sehingga dia dibaca dalam bentuk tunggal dan dibaca fathah karena sebagai tamyiz ya. Jadi ini tis'ata asyara thaliban, kemudian berikutnya juga misalkan di sini ya sab'atun wa isruna thaliban. Nah, di sana tunggal dan fathah. Nah, kalau kemudian tadi kita lihat untuk bilangan satuan dari 100 ya. Nah, maka ini kembali seperti awal ya, seperti awal ya. Bahkan di sini ya, misalkan di sini tolibun wahidun, masih ingat kan ya, tolibani isnani, nah, salah satu tulabin. Nah, jadi di sana menggunakan bentuk jamak dan dia diidhofakan. Kita lihat aja di atas ya, bagaimana untuk penyebutan 1 dan 2 sampai 10 ya, sampai 10. Dan misalkan seperti ini. Nah, ini kan tolibun wahidun, tolibani isnani. Nah, dulu kita sudah menjelaskan ya untuk wahidun ini kan menjadi sifat dari tolibun. Nah, sehingga tanpa disebutkan bilangannya ini sudah kita pahami tolibun itu sudah bermakna satu ya, satu siswa. Kalau tolibani sudah bermakna 2 siswa. Sehingga ini tanpa disebutkan pun sudah bisa dipahami. Sehingga kalau di sini sekarang di dalam seratusan ya, dalam seratusan seperti yang kita bahas sekarang ya. Ya, maka kan ini biasanya mi'atu tolibin kan lengkap ya, mi'atu tolibin ya, berarti 100 siswa. Wa tolibun wahidun, dan 1 siswa kan gitu. Nah, wahidunnya nggak usah dituliskan, sudah difahami bahwa ini 1 ya. Kalau di sini juga mi'atu tolibin wa tolibani isnani. Nah, isnani nggak perlu ditulis, sudah dipahami tolibani ini 2 siswa. Nah, jadi mi'atu tolibin wa tolibani. Nah, di sini 3-nya ya sama dengan seterusnya tadi ya, seperti bilangan sebelumnya. Nah, coba di sana salah satu tulabin, arba'atu tulabin ya. Tinggal ditambahkan aja kalau dengan 100 tadi mi'ahnya di depan, mi'atun wa. Jadi mi'atun wa. Jadi ini sama, di sini juga sama ya. Ini juga sama ya. Jadi salah satu tolibatin, arba'un tolibatin. Jadi kalau mau 100 tinggal tambahkan aja di depannya mi'atun gitu aja ya. Baik, nah jadi tadi kita sudah lihat ya, ditambahkan 100 berarti tinggal ditambahkan mi'atun. Tapi ini sama semuanya. Ini mi'atun wa ya, mi'atun wa ditambahkan dan ya, mi'atun dan salah satu tulabin ya, arba'atu tulabin dan seterusnya sampai asyratu tulabin ya, di sini asyru talibatin. Nah, ini sama persis dengan bilangan 1 sampai 10 ya. Nah, suatu tulabin tinggal ditambahkan mi'atun wa ya, 100 dan seperti itu.
Jadi bendanya dijamakkan dan kemudian dijadikan mudhaf ilaih. Nah, taib. Nah, mudah-mudahan ini ya bisa dipahami ya untuk 101 sampai 110. Nah, baiklah para jamaah sekalian, para pemirsa sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, inilah berarti kita sudah mempelajari sekarang dari bilangan 100 sampai 110. Nah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa difahami dan menambah ilmu dan pemahaman kita terkait dengan bahasa Arab ini. Baik, kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.